Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi fungsi kuadrat. Oke, fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a, b, dan c adalah anggota bilangan real. A itu adalah koefisien x kuadrat, B itu adalah koefisien x, dan C adalah konstanta. Dan A itu tidak boleh bernilai 0. Kenapa tidak boleh? Karena kalau A-nya 0, maka bentuknya menjadi fungsi linier, bukan lagi berbentuk fungsi kuadrat. Oke. Grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Nanti kita lihat gambarnya ya. Next, contoh fungsi kuadrat misalnya adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 3, maka ini nilai a-nya adalah 1. Karena tidak ditulis angka di situ berarti sebenarnya ada angka 1. Kemudian nilai b-nya adalah 2 dan nilai c-nya adalah negatif 3. Contoh yang kedua adalah fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 dengan nilai a-nya adalah 1, b-nya negatif 6, dan c-nya 8. Contoh yang ketiga, fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 1, nilai a-nya adalah 2, nilai b-nya 0 karena tidak ada, dan nilai c-nya adalah 1. Contoh yang keempat, fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 5 dengan nilai a-nya adalah 3, nilai b-nya negatif 2, dan nilai c-nya adalah negatif 5. Oke, kita lihat grafik fungsi kuadrat. Ada 6 buah bentuk sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang pertama seperti ini ya, jadi ini parabolanya terbuka ke atas dan tidak memotong sumbu x atau tidak menyinggung sumbu x, tidak mengenai sumbu x. Nah, ini cirinya adalah nilai a itu lebih besar dari 0, kemudian nilai diskriminannya kurang dari 0. Masih ingat kan diskriminan itu apa? Diskriminan itu rumusnya adalah b kuadrat dikurang 4ac. Kemudian grafik yang kedua adalah grafik fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu x. Jadi ada satu titik yang terletak di sumbu x. Ini cirinya adalah nilai a-nya tetap besar dari 0 karena dia terbuka ke atas. Kemudian nilai d-nya itu sama dengan 0. Grafik yang ketiga adalah grafik yang memotong sumbu x di dua titik yang berbeda. Karena dia tetap terbuka ke atas, maka nilai a-nya tetap besar dari 0 dan nilai diskriminannya ini besar dari 0. Jadi anak-anak, untuk grafik yang membuka ke atas, ciri utamanya adalah nilai A-nya itu besar dari 0 atau dia bernilai positif. Nah, sekarang kita lihat untuk grafik dengan nilai A-nya yang negatif. Nah, ini jika dia berada di bawah sumbu X, karena terbuka ke bawah, maka A-nya kurang dari 0 atau negatif, dan D-nya kurang dari 0. Grafik yang kedua adalah yang menyinggung sumbu X. Ini terbuka ke bawah, A-nya kurang dari 0 dan D-nya sama dengan 0. Kemudian terakhir adalah yang memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, tapi dia terbuka ke bawah, maka A-nya kurang dari 0, kemudian D-nya besar dari 0. Oke, ini adalah 6 bentuk grafik fungsi kuadrat. Bentuknya parabola. Oke, next. Kita lihat langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Sudah muncul duluan langkah ketiga. Langkah-langkahnya adalah yang pertama menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Yang kedua adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X-nya sama dengan 0. Yang ketiga menentukan sumbu simetri dengan rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. Kemudian yang keempat adalah menentukan titik puncak, yaitu koordinatnya negatif B per 2A atau sumbu simetri tadi, dan nilai Y-nya adalah negatif D per 4A. Kemudian yang terakhir 5, menentukan titik bantu. Jadi jika yang untuk penjelasan yang tadi ya, sama seperti tadi, jika nilai A-nya positif atau lebih dari 0, maka grafik membuka ke atas, maka parabola memiliki nilai minimum.
Jika A-nya negatif atau kurang dari 0, maka grafik membuka ke bawah. Berarti dia memiliki nilai maksimum atau titik puncak maksimum. Oke, kita lihat contohnya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Oke, yang pertama kita identifikasi dulu. Nilai A-nya ini 1, nilai B-nya 2, dan nilai C-nya 0 karena dia tidak punya konstanta. Baru kita ikuti langkah-langkahnya, yaitu yang pertama menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Kita ganti rumusnya Y menjadi 0. X kuadrat tambah 2X ini tinggal difaktorkan saja. X kuadrat tambah 2X sama dengan 0. X dikali X tambah 2 sama dengan 0, maka X nya sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0, maka ketemu X sama dengan negatif 2. Jadi titik potongnya adalah 0,0 karena Y nya tadi kan 0. Kemudian min 2,0. Kita sudah punya 2 titik untuk menggambar. Lanjut langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X nya 0. Jadi kita ganti semua X dengan 0. Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0, maka ketemu Y sama dengan 0. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0,0 karena Y nya 0 dan X nya 0. Lanjut ke langkah ketiga, menentukan sumbu simetri. Persamaannya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Kita substitusikan saja nilainya. B nya 2, A nya 1, jadi negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. Nanti kita lihat di grafik apa fungsi sumbu simetri ini. Oke, lanjut langkah keempat, menentukan titik puncak dengan rumus min B per 2A. Tadi sudah dapat di sumbu simetri, dan min D per 4A. Kita masukkan untuk min D per 4A. Min D artinya diskriminan ya. B kuadrat dikurang 4AC. Jadi negatif 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 0 per 4 kali 1. Hasilnya nanti ketemu negatif 4 per 4 sama dengan negatif 1. Maka koordinatnya, koordinat titik puncaknya adalah negatif 1, negatif 1. Oh iya, karena A-nya tadi positif, artinya nanti parabolanya membuka ke atas. Berarti dia mempunyai titik puncak minimum. Oke, lanjut, karena titiknya masih kurang, kita gunakan langkah keempat, yaitu menentukan titik bantu. Substitusikan ke persamaan fungsi kuadrat. Y sama dengan X kuadrat tambah 2X. Ya, misalkan yang pertama X nya negatif 4. Jadi ini tidak mesti dimulai dari negatif 4. Boleh kamu ambil dari negatif 5 atau kamu dari negatif 3. Bebas, terserah mau pakai berapa. Misalkan saja ibu mulai dari negatif 4, maka Y nya kita masukkan, kita ganti X nya dengan negatif 4 menjadi negatif 4 pangkat 2 ditambah 2 kali negatif 4. Y sama dengan 16 dikurang 8, maka ketemu Y sama dengan 8. Maka titiknya, nah misalnya ini sudah dicari semua. Misalkan ibu tadi mulainya dari negatif 4 ya, ketemu Y nya 8. Kalau X nya negatif 3, ketemu Y nya 3. Kalau dan seterusnya. Oke, kita lihat gambarnya. Kita sketsa grafiknya. Pertama, kamu buat dulu koordinat kartesius, bidang kartesiusnya, baru kita letakkan titik-titiknya. Pertama tadi ada titik potong terhadap sumbu X, yaitu min 2,0 dan 0,0. Kemudian ada titik puncak minimum min 1, min 1. Dan sumbu simetrinya itu tadi adalah X sama dengan negatif 1. Nah, ini adalah sumbu simetri ya. Kemudian kita letakkan untuk titik bantunya yang lain, min 4,8, kemudian min 3,3, kemudian 1,3 dan 2,8. Bolehkah ditambah titik yang lain? Boleh. Negatif 5, sekian, negatif 3, sekian. Semakin banyak titik yang kamu cari, kamu gunakan semakin banyak titik bantuan, maka gambarnya akan semakin bagus ya. Tapi berasa ini cukup, tinggal kita hubungkan saja dari titik ke titik. Nah,
Ini adalah grafik fungsi kuadrat untuk Y sama dengan X kuadrat ditambah X. Nah, ini adalah sumbu simetri. Sumbu simetri itu adalah garis yang membagi dua parabola menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi jarak dari sumbu simetri ke kiri itu akan sama dengan jarak dari sumbu simetri ke kanan grafik. Oke, sampai sini paham? Oke, next ya. Kita lihat untuk menyusun fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya. Ada beberapa rumus, yaitu yang pertama, jika grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik A, X1,0 dan B, X2,0 serta melalui titik tertentu, maka gunakan rumus Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Yang kedua, jika grafik mempunyai titik balik P, Q dan melalui titik tertentu, maka gunakan rumus Y sama dengan A dikali X dikurang P pangkat 2 ditambah Q. Yang ketiga, jika grafik melalui 3 titik sembarang, maka gunakan rumus Y sama dengan kurang ke bawah ya. Y sama dengan AX kuadrat ditambah P. Kemudian yang keempat, jika grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik A, X1,0 dan melalui sebuah titik tertentu, maka gunakan rumus Y sama dengan A dikali X dikurang X1 pangkat 2. Oke, kasih contoh penggunaannya. Grafik suatu fungsi kuadrat memotong sumbu X di titik A, negatif 1,0 dan B, 4,0 serta memotong sumbu Y di titik C, 0,8, maka tentukan persamaan grafik fungsi tersebut. Kita lihat, karena dia diketahui memotong sumbu X dan melalui titik tertentu, maka kamu gunakan rumus Y sama dengan A dikali X kurang X1 dikali X kurang X2. Kita lihat, tadi dia memotong sumbu X, ini kita jadikan X1, yang ini jadikan X2, kemudian yang titik yang dilaluinya adalah X, Y. Tinggal substitusikan ke rumus Y sama dengan A, tetap Y-nya kita ganti 8, A-nya tetap karena kita mau cari nilai A dulu, X-nya ganti 0, X1-nya ganti negatif 1, X2-nya diganti negatif 4. Next, 8 sama dengan A dikali 1 kali negatif 4, maka 8 sama dengan negatif 4A, A sama dengan negatif 2. Nah, setelah didapatkan nilai A, maka substitusikan ke rumus awal. Y sama dengan negatif 2 dikali X dikurang negatif 1 dikali X dikurang 4. Y sama dengan negatif 2, min kali min jadinya plus, X plus 1, jadi dikali X kurang 4, jadinya negatif 2 dikali X kuadrat kurang 3X kurang 4, kalikan ke dalam, jadi Y sama dengan negatif 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Oke, masih banyak contoh yang lain. Bisa kamu lihat di buku modul ataupun di buku paket. Silakan dipelajari. Jika tidak dipahami bisa bertanya. Ibu akhiri untuk materi hari ini sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.